Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Naga, Bab 4325-4327. Boom! Saat Dev meninju, dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan, tampak cahaya keemasan dan cahaya merah bertabrakan. Cahaya merah yang diletuskan Rosten seketika menjadi redup dan tidak berwarna di bawah tinju cahaya suci Dev, dan akhirnya sepenuhnya ditelan oleh cahaya keemasan. Dev berdiri dari tanah dan segera menuju Rosten. Aku tidak peduli teknik jahat apa yang kamu gunakan, semuanya hanya sia-sia di hadapanku. Dev berada di udara, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya lagi. Tapi kali ini, pedang pembunuh naga tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tapi juga terselubung dengan nyala api. Kekuatan spiritual, kekuatan sejati, dan kekuatan naga semuanya disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga oleh Dev. Pedang pembunuh naga itu berdengung, seolah tidak bisa menahan aura haus darahnya. Pedang pembunuh naga ditebaskan, dan energi pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas menuju Rosten. Merasakan pedang Dev, mata Rosten melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena kekuatan pedang ini sungguh menakutkan. Jauh lebih kuat daripada saat Dev menghadapi Quintus di atas ring. Pelarian roh darah. Meskipun Rosten berada di alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak berani menghadapi pedang Dev dengan paksa saat ini. Terlihat cahaya merah keluar dari dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang. Hah! Ketika Dev menyerang dengan pedangnya, pedang itu langsung memotong ke udara. Kekosongan di depannya retak oleh pedang. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kekuatan pedang Dev dan niat membunuh yang luar biasa. Cristobal dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan para murid Sekte Darah dan Tulang semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7 tidak akan memperhatikan master tingkat 2 di alam Mahayana. Dev juga mengalahkan lawannya begitu keras sehingga Rosten tidak berani melawan. Ini agak keterlaluan, dan itu juga sangat berdampak pada kognisi para murid Sekte Darah dan Tulang. Dev mengabaikan reaksi semua orang, tetapi berbalik dan melihat sekeliling, mencari jejak Rosten. Batu roh merah seperti apa yang ditelan orang ini, tapi ternyata bisa membuat orang menghilang seketika. Namun, Dev tahu bahwa Rosten tidak akan pernah bisa berteleportasi melalui ruang spasial. Dia seharusnya menggunakan semacam keterampilan untuk membuat tubuhnya menghilang. Dev mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura Rosten, namun setelah terdeteksi, Dev sedikit terkejut, karena seluruh Sekte Darah dan Tulang dipenuhi aura Rosten. Seolah-olah Rosten telah menyatu dengan tulang putih padat di Sekte Darah dan Tulang, dan lokasi spesifik Rosten tidak dapat dideteksi sama sekali. Dev, aku berkata sebelumnya, Sekte Darah dan Tulang ini adalah wilayahku, dan kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Seluruh Sekte Darah dan Tulang adalah aku, dan aku juga seluruh Sekte Darah dan Tulang. Suara Rosten datang dari segala arah, dan nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Energi pedang kemudian mengalir dengan bebas dan cepat melalui Sekte Darah dan Tulang. Namun, saat energi pedang menghilang, Rosten tidak muncul. Hahaha, aku sudah mengatakannya, aku adalah seluruh Sekte Darah dan Tulang. Jika kamu ingin menyakitiku dengan energi pedang, bagaimana mungkin kamu bisa? Rosten mencibir. Kali ini, Dev merasa ada sesuatu yang agak rumit. Rosten ini tidak menggunakan formasi pelindung untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah formasi iblis, Dev dapat dengan mudah menemukannya dan kemudian menghancurkannya. Tapi sekarang Rosten tidak menggunakan formasi iblis, dia juga tidak melarikan diri melalui telepostasi ruang spasial, auranya ada di seluruh Sekte Darah dan Tulang, namun tidak ada cara mengandalkan aura untuk menemukannya. Orang ini menggunakan pelarian roh darah, yang juga merupakan teknik budidaya yang ada di alam surgawi. Setelah perang antara dewa dan iblis, tampaknya masih banyak teknik budidaya dari alam surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia ini. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, "Senior, tahukah kamu apa itu pelarian roh darah?" Dev bertanya dengan heran. "Aku tahu tentang itu." Raja Iblis Awan Merah mengangguk, lalu melanjutkan, pelarian roh darah ini tidak membuat orang tidak terlihat, tapi mengubah tubuh orang ini menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Dan tetesan kecil darah ini ada di mana-mana, jadi kamu bisa merasakan aura orang ini ada di mana-mana. Tapi orang ini belum terlalu menguasai pelarian roh darah. Dia hanya membagi tubuh fisiknya, tapi jiwanya masih utuh. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia segera memikirkan caranya. Jadi itulah yang terjadi, ini adalah pertama kalinya Dev menghadapi teknik semacam ini. Terlihat cahaya merah tiba-tiba berkedip di dahi Dev, dan kemudian muncul mata tambahan. Segera, seluruh sekte darah dan tulang berubah menjadi bercak abu-abu di mata Dev. Mata langit dan kegelapan telah dibuka oleh Dev. Selama mata langit dan kegelapan dibuka, jiwa Rosten tidak akan bisa lagi bersembunyi. Pada saat ini, Dev dapat melihat tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di matanya. Jiwa Rosten sebenarnya bersembunyi di gunungan tulang tak jauh dari situ. Dev tidak memikirkan hal ini sama sekali, jadi dia tertipu oleh orang ini. Jika kesadaran spiritual Dev menyebar ke area yang lebih luas dan pencarian lebih hati-hati, bukan tidak mungkin menemukan jiwa orang ini. Saat itu, dia menyadari bahwa aura Rosten ada di mana-mana di dunia, jadi dia sedikit bingung dan membiarkan orang ini berpura-pura. Saat ini, Rosten merasa sangat terkejut saat melihat sebuah mata tiba-tiba muncul di dahi Dev. Tapi dia tidak tahu apa itu mata langit dan kegelapan. Dia hanya merasa seperti sedang diawasi dengan ketat di tempat dia bersembunyi, dan seluruh tubuhnya merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum Rosten bisa mengetahuinya, energi pedang tiba-tiba menyerang. Boom! Seluruh gunung tulang meledak seketika, dan Rosten langsung tersingkir oleh energi pedang. Saat Rosten tersingkir, tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di sekelilingnya. Dan dalam sekejap, itu berubah menjadi Rosten, dan jiwa Rosten dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Tanpa tubuh fisik dan hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya akan sangat berkurang, dan Rosten akan semakin tidak mampu bertarung dengan musuh. Jenis budidaya apa yang kamu gunakan untuk mengetahui keberadaanku? Rosten menatap Dev dan bertanya dengan tidak percaya. Mata yang muncul di dahi Dev memberikan perasaan yang menakjubkan. Dengan tipuan kecilmu, tidak masalah untuk menipu orang lain, tapi tidak semudah itu untuk menipuku. Dev mencibir. Rosten menatapnya, lalu membuka tangannya, dan seluruh sekte darah dan tulang mulai bergetar. Kemudian tulang yang patah itu mulai mengembun menjadi bola besar di antara telapak tangan Rosten. Di saat yang sama, dada Rosten bersinar dengan cahaya merah, lalu dia melemparkan bola di tangannya ke arah dadanya. Sudut mulut Dev terangkat dan dia mengepalkan tangan kanannya. Boom! Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju. Dan tinju emas besar itu mengenai bola besar. Bayangan kepalan tangan dengan cepat membesar di udara, dan akhirnya menjadi sebesar bola besar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, bola besar itu meledak dan berubah menjadi bubuk dan terbang. Mendesing. Di langit yang penuh bubuk, tubuh Dev tiba-tiba bergegas menuju Rosten. Gerakannya sangat cepat, dan dia sudah berada di depan Rosten hampir dalam sekejap mata. Bang! Rosten tidak sempat bereaksi dan dipukul keras oleh Dev. Tubuh Rosten dengan cepat terbang mundur, dan terdapat luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Namun, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Tubuhku bisa berubah menjadi ribuan kabut darah, jadi bagaimanapun kamu menyerang, kamu tidak bisa menyakitiku. Rosten tertawa. Benarkah? Dev melihat tubuh Rosten sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kabut darah, dan bisa mengembun kapan saja. Jika dia ingin Rosten mati, pertama-tama dia harus mencegah Rosten berubah menjadi kabut darah. Terlihat bola api tiba-tiba menyala di telapak tangan Dev, tetapi nyala api itu bukan merah atau biru, melainkan putih. Melihat Dev sebenarnya berencana menggunakan api pamungkas untuk menyerangnya, Rosten tersenyum dan berkata, bahkan dengan api pamungkas, jangan pernah berpikir itu bisa menyakitiku sedikitpun. Dev mengabaikannya, dan nyala api di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Namun yang aneh adalah nyala api Dev semakin membesar, namun suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dunia sepertinya membeku, dan bahkan kepingan salju yang berjatuhan pun membeku di udara, tidak bergerak. Jadi setiap orang merasakan hawa dingin dan harus menggunakan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk menahan hawa dingin yang ekstrim. Apa yang terjadi? Aura ini sebenarnya lebih dingin dari roh jahat. Cristobal bertanya dengan sangat bingung. Rosten tidak mengerti dari mana datangnya udara dingin ini. Api di telapak tangan Dev jelas menyala-nyala. Alih-alih merasakan sedikit panas, dia malah merasakan aura yang lebih dingin dari roh jahat. Sebelum Rosten sempat bereaksi,
api di tangan Dev sudah padam. Karena kamu bilang kamu tidak takut api, ayo kita coba. Kuharap kamu tidak takut. Dev mengejek Rostan. Huff, itu hanya api pamungkas, bagaimana aku bisa takut? Rostan mendengus dingin, cahaya merah di tubuhnya menyala, dan auranya terus melonjak. Dev sengaja membuat kesal orang ini. Selama Rostan berani menyentuh api es terdingin, dia pasti akan membeku. Saat itu Dev akan dapat dengan mudah membunuh Rostan. Tidak mungkin tubuh yang membeku itu pecah menjadi ribuan kabut darah. Rostan memang tertipu, dia mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya ke arah api es terdingin milik Dev. Dia berencana menghentikan api pamungkas ini dengan satu telapak tangan. Namun saat api es terdingin semakin mendekati Rostan, Rostan selalu merasa ada yang tidak beres. Karena hawa dingin semakin tebal, tanah di bawah kakinya sudah tertutup es, dan kakinya membeku bersama tanah. Tapi saat ini, Rostan sedang mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa memblokir api es terdingin di depannya. Boom! Energi spiritual yang ditembakkan oleh telapak tangan Rostan langsung bertabrakan dengan api es terdingin. Pada saat terjadi kontak, energi spiritual Rostan langsung mengembun menjadi es. Terlihat jelas bahwa itu membentuk kabut es di udara. Dan aura dingin ini mengikuti energi spiritual Rostan dan langsung masuk ke tubuhnya. Rostan gemetar, lalu telapak tangannya mulai membeku. Tanganku, tanganku. Rostan melihat telapak tangannya dengan heran. Tak lama kemudian, embun beku menyebar dari telapak tangan ke tubuh, ke kaki, dan akhirnya ke kepala. Rostan membeku di dalam es sampai akhir, matanya masih terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di tengah tatapan mata semua orang yang luar biasa, Dev perlahan berjalan ke arah Rostan, lalu memberinya dorongan lembut. Rak. Tubuh beku Rostan jatuh, lalu hancur berkeping-keping. Dan saat tubuhnya hancur, bayangan hitam keluar dengan cepat. Itu adalah jiwa Rostan. Ketika tubuh fisiknya hancur total, jiwa Rostan berencana untuk melarikan diri. Melihat jiwa Rostan yang hendak melarikan diri, Dev melambaikan tangannya lagi, dan kali ini adalah bola api merah. Nyala api yang ganas langsung menelan jiwa Rostan. Rostan berteriak, dan tak lama kemudian suaranya menghilang. Cristobal dan yang lainnya dari Sekte Darah dan Tulang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang-orang ini tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev akan membunuh Rostan, seorang biksu tingkat 2 di alam Mahayana secepat itu. Ayo lari, cepat kembali ke aula utama. Cristobal bereaksi, lalu melambai dengan seluruh kekuatannya, menimbulkan hembusan angin. Kemudian dia membawa murid Sekte Darah dan Tulang yang tersisa dan melarikan diri menuju aula Sekte Darah dan Tulang dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Bersambung.